Halo semua, selamat datang kembali di Vlogku. Dan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol ya sama temanku di sini. Namanya Shirley. Namanya Shirley. Nah, jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama Shirley seputar pengalaman dia beli rumah di salah satu perumahan di Parung Panjang ya. Mungkin bukan beli kali ya. Belum beli, jadi apa tuh? Kredit. Kredit. Kalau bisa beli kaya. Kredit beli rumah Dengan cara KPR. iya. Nah, cara KPR. Jadi nama rumahnya The Lift di Parung Panjang. Itu sekitar berapa? 10 menit dari stasiun Parung Panjang. Pokoknya jaraknya 1,9 kilo sih. 1,9 kilo ya. Kalau pakai mobil atau motor tuh sekitar 5 sampai 7 menit sih. 5 sampai 7 menit. Ya. Oke, nah, jadi Shirley ini udah selesai akad ya. Udah selesai akad. Jadi kita mau nanya-nanya pengalaman dia dari awal mungkin survei sampai akadnya. Nah, Shirley tahu The Lift itu dari mana? Iya, jadi sebenarnya keinginan untuk kredit rumah, memiliki rumah itu sebenarnya udah lama gitu ya. Cuman menurutku memang punya rumah itu ya kayak nunggu momentum sama nunggu jodoh sih. Waduh. Dulu nyari-nyari ya nggak ketemu yang cocok gitu. Tapi ketika kemarin itu sebenarnya aku survei cuma sekali. Oh, jadi survei, tahu informasinya langsung survei? Iya. Terus langsung ya udah langsung bayar booking fee. Jadi sebenarnya ada temanku sih yang udah udah duluan proses gitu, proses kredit di sana. Proses bayar DP gitu. Terus aku tanya-tanya dan ternyata memang menariknya karena sesuai budget juga ya gitu. Itu yang terutama buat aku. Sesuai budget dan aku lihat jaraknya tuh nggak jauh dari stasiun, apalagi stasiunnya itu benar-benar cuma satu kereta tanpa transit gitu ke tempat aku kerja gitu. Jadi pertimbangannya kayak gitu. Jadi salah satu pertimbangannya itu di mudahnya aksesnya ya. Akses dan harga. Akses dan harga. Oke, sebelum kita ke harga dulu. Jadi kalau boleh tahu nih, Shirley survei itu sekitar tanggal berapa ya? Survei itu tanggal 30 Oktober. 30 Oktober. Survei merasa cocok langsung pada saat itu. Waktu itu aku merasa cocok melihat rumah contohnya ya, beberapa rumah contoh. Jadi sebenarnya ada beberapa poin yang jadi pertimbanganku ya, selain tadi jarak dengan stasiun, harga, kualitas bangunan juga, lalu luas tanah. Jadi dengan luas tanah segitu aku dapetnya yang 72 bangunan 36 gitu ya. Itu menurutku harganya masih sesuai dengan budgetku. Terus kawasannya, karena aku tuh emang nggak terlalu suka yang terlalu rame, walaupun nanti aku nggak ngerti juga ya beberapa tahun ke depan perkembangan dari daerah itu seperti apa ya, bisa jadi rame juga. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau udah jodoh itu ketika datang tuh langsung serp gitu rasanya. Oke. Berarti tanggal 30 Oktober survei, lalu lalu langsung booking fee. Iya, waktu itu booking fee. Oke. Ada DP nggak sih kalau di Lift? Nah, seharusnya ada ya. Jadi temanku yang menginformasikan soal perumahan itu juga harus bayar DP. Jadi harus nyicil selama 10 kali kalau nggak salah. Cuman kebetulan pas aku kesana itu lagi ada promo. Jadi DP 0. Aku bener-bener cuman bayar booking fee. Disebut angkanya? Boleh, nggak apa-apa. Booking fee-nya itu 1 juta rupiah. 1 juta? 1 juta. Jadi itu udah kayak aku berarti sudah fix akan ngambil itu gitu kan. Dan setelah itu tinggal ngelengkapin berkas untuk nanti akad gitu. Oke, berarti booking 1 juta di hari yang sama ketika survei. Lalu prosesnya seperti apa? Setelah itu aku dikasih tahu nih berkas-berkas apa aja yang harus aku siapin. Semoga nggak salah inget ya. Tapi diantaranya tuh ya pasti KTP ya, KK, terus keterangan bekerja di satu surat perusahaan. Keterangan bekerja ya. Surat keterangan. Nah surat keterangan bekerja ini aku juga nggak tahu pasti, cuman kayaknya itu dihitung juga berapa lama kita jadi karyawan tetap dan sebagainya gitu. Kalau Shirley udah berapa lama nih jadi karyawan tetap? Kalau ini aku sudah tahun kelima berarti. Tahun kelima. Oke. Gitu. Jadi Shirley sama kayak aku di salah satu media ya, swasta, dan Shirley udah jadi karyawan tetap tahun kelima. Tahun kelima. Jadi lebih gampang kayaknya ya kalau pegawai tetap ya.
Ya, Iya. mungkin kayak gitu Mungkin ya. kayak- Karena waktu itu. Oke, setelah dokumen-dokumen tadi diberikan, Oh, sama satu lagi. Jadi aku harus ngisi formulir dari beberapa bank yang memang kerjasama sama developernya. ada berapa bank kalau boleh tahu? Kalau Yang ditawarkan ini yang ditawarkan developer ya, Iya. itu berapa? Jadi kalau aku kan developernya namanya Realtajik. Semoga nggak salah sebut ya. Realtajik. Maaf ya kalau saya sebut. Dia ada dua bank, BRI sama BTN. Oh, plat merah dua-duanya ya. Tapi memang kalau aku konsultasi sih sama marketingnya dan sama Oke. teman-teman yang juga pernah proses KPR, kayaknya yang harus dikejar duluan BTN gitu, karena dari bunganya dan lain-lain itu bunganya 4,4%. 4,4. Wow, rendah ya. Rendah dong. Oh, Berapa iya. tahun? Berapa tahun? Ya, jadi kayak Iya step kan? up gitu, Step, iya. up gitu. Terus, nah, jadi ngisi formulir gitu, semua tanda tangan. Formulirnya itu ya data diri, terus penghasilan dan lain-lain. Terus keterangan-keterangan dari misalnya punya keluarga dekat gitu. Apakah ini rumah pertama? Oke. Kayak gitu-gitulah. Jadi ya biasalah satu Gaji, bundle gitu. Ya, slip gaji. ya slip gaji juga. Terus sama mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Oke. Nah, itu dari berapa lama tuh prosesnya? Dari 30 Desember kan disuruh menyiapkan itu semua, ngisi formulir. Kira-kira udah selesai semua berapa lama itu? Karena aku niat banget ya, Iya. karena rumah pertama, aku nyelesain proses itu dalam waktu 2 hari. Jadi aku udah selesai kirim balik gitu. Berarti di November November awal udah Iya. kan 30 Oktober terus November awal November awal udah aku kirim ngajuin. balik ya. Udah kirim balik. Oke, nah setelah itu proses selanjutnya apa itu, Syar? Setelah itu sih aku cuma nunggu dibuatkan jadwal akad kredit. Nah itu yang cukup lama sih. Aku tuh akhirnya dapat informasi bisa akad kredit itu di tanggal 30 November. Hampir 1 bulan dong. 1 bulan pas justru ya. Iya hampir ya. Hampir 1 bulan kan? Hampir, Dari 28 tanggal hari. mungkin 2 November Iya. ya sampai 30 November. Tapi itu sempat di reschedule sih Bang. Oh, Jadi oke. sebenarnya kayak seminggu sebelum aku seharusnya akad itu udah ada pemberitahuan, cuman kayaknya merekanya yang ada kendala, direkturnya nggak ada dan sebagainya. Akhirnya ditunda seminggu gitu. Oke. Berarti sebenarnya itu sebulan lah ya nunggunya Sebulan ya. lah, sekitaran segitu. Oke. Setelah itu setelah jadwal akad itu apa saja sih yang harus maksudnya Disiapkan. maksudnya gini. Kan ada uang berapa persen bunganya itu disampaikan di mana itu? Di waktu yang mana disampaikan bunganya berapa? Per bulannya berapa, lalu kamu dapat berapa persen, Aku sambil berapa lihat tahun? contekan Boleh, ya, boleh. takut nanti salah. Jadi tunggu ya, masih ada Oke, nggak ya? nggak masalah. Jadi setelah saya dikabarin buat akad kredit itu ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhin. Jadi kayak ini aku bacain ya. Pertama, bawa pasangan kalau kalian udah nikah. Udah nikah gitu. ya. Jadi, Berarti ini penting Sherry banget. belum nikah ya? Nah, Berarti kebetulan belum, jadi saya ya di sana sendiri. Dan ini akadnya massal kan, aku massal jadi bersepuluh gitu. bersepuluh ya. Ada acara itu jadi kayak MLM gitu. Berarti Rasanya. Sherry bukan joint income ya, tapi memang Iya. apa istilahnya single, maksudnya ya dia sendiri yang bayar gitu. Tapi kalau kalian udah punya pasangan wajib diajak gitu. Oke. Terus yang kedua aku harus nyiapin materai 10.000 sebanyak 27 lembar. Waduh, kali aja tuh. Iya, dan aku saranin ya untuk materai ini kalian belinya di kantor pos sih teman-teman, karena itu harganya Jauh lebih murah Jadi ya. aku cek di beberapa tempat itu ada yang jadi 12.500, ada yang 13.500 bahkan gitu. Jadi kayak menurutku ini penting sih karena 3.500 dikalikan 27 itu lumayan banget. Wah, kan. lumayan Jadi banget. mendingan kalian yang murah-murah aja. Kali 10 aja tuh 35 ribuan kan. Tapi aku nggak ngerti ya apakah bulat 10.000 apa enggak, karena waktu itu aku nggak tahu pastilah. Kalian Oke, bisa cek sendiri di iya. kantor pos itu. Terus aku harus bawa semua dokumen asli pengajuan KPR. Jadi yang aku isi Oh itu iya, yang iya. dokumen KTP, NPWP, bukan yang form. Oh, yang form formulir ya. dari Oke, bank oke. itu aku bawa semua. Terus ini aku harus bawa KTP asli, NPWP asli, KK dan buku nikah kalau kalian kalau udah ada ya. gitu.
Oke, itu ditandatangani di depan notaris Ya, ya. dan menurutku ya kalian akan lebih simple kalau kalian udah menikah, karena kalian nggak harus bawa pasangan dan nggak harus bawa buku nikah. Oh gitu, mungkin ya maksudnya untuk menyamakan waktu kali ya mungkin ya. Ya itu sebenarnya alibi aja. Nah, Kalau kalian udah punya pasangan ya bawa aja gitu. oke, nah balik lagi mungkin kita share ya. Jadi di DP Shirley nggak ada, Nggak ada. booking fee ada 1 1 juta. juta. Terus kayaknya ngisi formulir ya so-so lah, maksudnya ya gampang-gampang susah ya, maksudnya tinggal tanya ke tim banknya gitu. Nah, ada nggak kesulitan itu kira-kira yang Shirley hadapi dari tanggal 30 sampai 30 Oktober sampai 30 November itu, mungkin ada hal-hal yang kesulitan gitu? Ada. Ada teman. Kalau aku sih jujur nggak ada kesulitan sama sekali ya, karena kan aku dapat program yang DP 0, jadi benar-benar nggak nyiapin apa-apa. Kayak di awal tuh aku cuma keluar booking fee 1 juta, terus asuransi dan lain-lain itu pokoknya totalnya berapa ya, 4 juta. Terus karena itu sertifikatnya HGB ya, HGB, jadi aku harus naikin jadi SHM. Nah, pokoknya total yang aku keluarin di awal itu 5 juta berarti. 4 jutanya apa? 1 juta booking fee, 4 Iya, jutanya itu? 4 juta itu biaya-biaya, jadi kayak asuransi dan lain-lain gitulah. Oh. Nah, terus aku nambah 2 juta lagi karena aku mau langsung naikin sertifikatnya itu dari HGB jadi SHM. Oh, Jadi tapi kalau yang 2 juta ini langsung ditransfer ke notaris gitu. Oke, berarti dananya booking fee 1 juta, lalu 2 juta itu peningkatan dari HGB ke SHM, lalu yang 4 juta lagi biaya apa lagi tuh? Biaya apa aja itu kalau Aku lupa detailnya sih. Asuransi Itu masuk. kebakaran, Asuransi masuk. asuransi jiwa ya? Dan juga itu ya? termasuk 1 kali angsuran gitu loh, karena Oh, udah termasuk 1 iya, kali sudah angsuran. termasuk. Jadi karena aku kan dapatnya 20 tahun dan sebulannya itu di angka 2.060.000-an gitu, jadi itu udah termasuk sih sebenarnya. Oke, berarti waktu akad disampaikan, jadi Shirley per bulannya berapa nih? Itu tadi 2 juta? 2.063. 2.063. Itu fix nggak sih atau gimana sih? Enggak tuh. Di tahun keempat naik atau di gimana Itu, kalau jadi perhitungannya? 2.063 itu selama 1 tahun. Oke. Nah, besoknya tuh naik lagi gitu sih. Karena setiap Ada persentase mereka kasih nggak Aku- simulasinya mas? aku lupa detailnya, tapi nanti aku kasih infonya kalau misalnya mau ditayangin Oh, ininya oke, ya. boleh. Pokoknya aku tuh dikasih tahu sampai tahun kelima. Di tahun kelima itu aku sekitar 2.300.000-an gitulah mentoknya. Oh, tahun kali. Oke. 2.300.000 nanti deh ya kalau misalnya ada angka pastinya bisa ditayangin. Nah, untuk tahun ke-6 itu bakal diinformasiin lebih lanjut bunganya bakalan jadi berapa. Tapi aku udah tahu ketika akad itu aku sudah dikasih tahu sampai 5 tahun itu kamu bakalan bayar berapa gitu sih. Oke, berarti satu memang dari marketing the lift-nya sendiri yang memang memudahkan banget ya. Lalu yang kedua dari pihak banknya sendiri yang memang kalau kita udah kasih semua dokumennya lengkap ya tinggal diproses aja begitu ya. Sebenarnya kalau udah lengkap dokumennya itu akad tuh juga nggak lama sih teman-teman. Kemarin tuh lamanya karena ngantri ya, karena masa Ngantri ya. terus ada acara dulu seremonial gitu. Tapi sebenarnya kalau proses akadnya tuh bener-bener yang nggak ada setengah jam gitu loh kalau aku rasain. Itu udah sama notaris ya, jadi akad kredit sama notaris itu karena notarisnya juga datang sekalian di acara itu, jadi cepet aja setengah jam aja selesai. Oke, tadi kan ada 2 ya yang ditawarkan, BTN 1, BRI 1. Nah, maksudnya ditawarkan ini dua-duanya bank tersebut menghubungi Shirley atau kamu pilih dulu kayak aku mau BTN dulu nih atau aku mau BRI dulu nih atau gimana? Kalau aku tuh disarankan sama marketingnya ya kita coba dulu BTN karena memang programnya lebih menjanjikan daripada satunya gitu. Jadi memang kalau aku tanya-tanya yang diajukan duluan memang ke BTN. Itu nanti kalau misalnya ditolak baru dicoba ke BRI. Tapi untungnya waktu itu BTN dan disetujuin gitu sih. Wah, Shirley mulus dia. Jadi aku juga lagi ngurus juga di KPR tapi bukan di The Lift.
di Amara Village. Kita tetanggaan. Kita tetangga deket banget itu. Cuman berapa ya bang? 3 kilo ada nggak? Iya paling 10 menit. Jadi kalau The Lift itu The Lift dan Amara itu stasiunnya itu ada di antara kami gitu teman-teman. Benar. Gimana tinggal nyebrang stasiun tuh udah tempatnya Bang David. Oke, share terakhir nih mungkin ya. Ini kan kita masuk anak-anak milenial nggak sih kita nih? Iya masuk masuk dong. milenial. Nah, kalau saya masuk, kalau dia nggak tahu. sama dong. Jadi kan katanya ini banyak juga di berita, lalu juga ada apalah akademisi dan sebagainya yang bilang kalau anak milenialnya sekarang sulit nih dapetin rumah gitu. Nah, kalau Shirley sendiri ada kiat-kiatnya nggak untuk membeli rumah? Apakah mungkin memang diniatin DP-nya dulu, nabungnya gimana, atau gimana nih cari rumah? Karena kan setiap tahun itu harga rumah akan terus naik ya, tambah mahal gitu. Gimana nih? Ada tips-tips tipis-tipis lah. Jadi sebenarnya itu aku nggak menyangka bakalan dapat program ini ya bang. Maksudnya aku beneran cuman keluar sekitar berapa tadi, 4, 5, 7 ya, 7 juta di awal. Aku tuh sudah membayangkan bahwa ya memang kalau mau cari rumah harus punya DP gitu. Dan sebenarnya aku tuh udah pengen punya rumah itu dari beberapa tahun, cuman aku merasa kayaknya incomeku belum cukup atau tabunganku belum cukup untuk memenuhi DP itu. Jadi menurutku sih perencanaan sih yang paling penting gitu. Kalau misalnya kalian udah mulai niat, udah dibuletin aja gitu, nekat aja buat mulai menabung. Jadi kalau aku sih sebenarnya nabung itu setahun belakangan udah mulai nabung ya. Tapi itu dengan ketidaktahuan, benar-benar cuman aku pengen punya rumah, tapi aku juga nggak punya gambaran nih aku harus DP berapa dan caranya bagaimana. Nah untungnya kayak memang dikasih berkat sama Tuhan dapat program yang DP 0 gitu. Jadi ya sudah nabung, tapi itu nanti akan berguna ketika nanti kita mau renov atau apa. Karena kan keperluan di rumah baru tuh pasti banyak ya. Banget, gitu. Karena ada mungkin bagian-bagian rumah yang memang belum dibangun, kayak biasanya kan dapurnya itu masih atasnya itu masih terbuka gitu. Belum lagi ngisi-ngisi yang perintilan kecil-kecil. Walaupun sebenarnya aku pakai tikar dulu. tidurnya di tikar gitu. Bantalnya apa? Ya, kayu ya. Yang ada aja gitu ya. Cuman yang nggak bisa di apa namanya ditawarkan ya renovasi dapur itu, karena beneran masih terbuka gitu teman-teman. Ya standarnya perumahan lah. Standar perumahannya. Ya itu aja sih kayaknya ngobrol santainya. Makasih banyak untuk Shirley dan selamat untuk akadnya. Dan Inden kah? Inden. Nah, Inden. ini teman-teman. Iya. Lupa tadi. Inden ini gimana tadi? Jadi aku kan di Jakarta ini ngekos ya. Jadi aku harus punya budget untuk bayar kos. Nah, ini sebenarnya jadi pertimbanganku banget ketika aku mau beli rumah di perantauan. Gitu. Jadi aku benar harus nimbang pengeluaran tuh benar-benar seketat itu. Nah, untungnya sebenarnya nggak untung sih, ada juga kan rumah yang ready, cuman mungkin harganya nggak bisa di aku gitu. Harganya pasti udah tinggi gitu, karena aku dapetnya yang harganya ya masih aku mampu gitu. Itu aku dapet dan di Parung Panjang itu ini ya harganya terjangkau lah untuk kita ya. Masih terjangkau. Gitu. Nah itu maksimal 12 tahun kalau di tempat 12 tahun. 12 tahun apa itu? 12 bulan. 12 bulan indennya gitu. Tapi dimulai dari bulan ini karena aku bulan lalu ya berarti. Ini udah Desember ya? Udah Desember. Ya bulan lalu. Berarti hitungannya mulai bulan ini berarti ya 12 bulan berjalan gitu ya. Kemungkinan bakalan jadi itu di bulan Desember. Maksimal. Gitu. Kalau misalnya developer telat nih buat bangun rumahnya, kita dapat ganti. Nah, itu prosentasenya penggantian berapa tuh tergantung masing-masing. Iya. Nanti pasti kalau misalnya kalian juga kayak Shirley yang udah dateng, udah ngelihat survei itu skemanya, simulasinya, harganya, detailnya itu bakal dikasih tahu sampai berapa jumlah yang akan kalian bayarkan di awal. Itu juga ya tadi ya kayak asuransi ya dan sebagainya lah, itu pasti dikasih tahu. Dan satu lagi, kalau kalian punya kredit kartu kredit atau apalagi pinjaman online itu harap diselesaikan sebelum kalian proses, karena itu beneran yang aku kemarin ada yang sesama akad juga masalah, dia cerita yang kesusahannya karena masalah itu, karena kan ada BI checking. Benar. Kalau kalian emang udah oke kreditnya dan lain-lain ya itu akan lancar, tapi kalau kalian masih punya
utang-utang yang kayaknya nggak proporsional dengan Iya. penghasilan kalian tuh bakalan susah. Dan jangan dianggap ketika kalian nggak pernah kredit itu aman ya. Iya, iya. Itu Karena mereka nggak akan tahu gimana ya itu Iya. logikanya, mereka nggak tahu riwayat. ya itu dipertanyakan juga kan, kenapa kamu tidak kredit misalnya, apakah mungkin gajinya nggak tercapai mungkin, atau ada hal lain gitu. Nah terus satu lagi nih terakhir nih, kayak kita udah panjang banget. Udah Nah, mau closing 2 kali. udah kali. Nah yang paling penting itu kejujuran. Kenapa tadi yang tadi disampaikan, kalau misalnya kamu harus kasih tahu di awal banget sama marketingnya. Jadi marketing ini yang bakal bantuin kamu. Jadi kamu kasih tahu gaji kamu berapa per bulan. Lalu apakah kamu punya riwayat apa istilahnya tadi, BI checking ya, itu yang Riwayat kredit. riwayat kredit, pinjol dan lain sebagainya yang belum terlunasi. Nah, jadi dia bakal bantu kamu untuk kira-kira gajinya segini, bisa nih atau enggak. Jadi ya jangan sampai nanti udah dimasukin ke pihak bank, udah nunggu ternyata di awal juga kita udah tahu nggak bisa, tapi ya memaksa dengan berbohong itu gitu. Jadi pertanyaan ini beneran closing nih. Oke, Shirley makasih banyak untuk infonya. Mudah-mudahan cepat jadi. Amin. Di bulan Desember lah ya. Amin. Punya rumah baru, punya pasangan baru. Amin ya Tuhan. Doain ya. Doain. Shirley punya YouTube channel? Punya sih. Punya, tapi nggak seputar rumah ya, seputar apa tuh? Sebenarnya seputar hobi di rumah sih. Seputar Nah hobi itu rumah. bakalan aku akan rajin bikin konten Oke. juga mudah-mudahan ya. Di Nama rumah. YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Suka di Rumah. Suka di rumah, ya ampun. Suka di rumah. Jarang jalan-jalan guys. Oke, itu aja untuk vlog ini. Makasih banyak yang nonton. Dah. Bye.